kemudian aku ke capital market dari film Wolf of Wall Street ya. Dan ini ada quotes yang sangat, karena aku bahasa financial system bukan cuma cara nyari uang, tapi kan juga harus paham bahwa financial system itu juga cukup rapuh gitu. Nah, aku mau ngutip quotes dari John Todd dari film Margin Call. Dia bilang, gak ada bedanya hari ini dan sebelum-sebelumnya. Ini ada krisis teman-teman, krisis zaman dulu, tahun segini, tahun segini, tahun segini, tahun segini, tahun segini, tahun segini, kita akan terus melakukan hal-hal yang sama, greed kayak tadi, kita nggak bisa menolong diri kita, we cannot help ourselves, kita nggak bisa mengontrol itu, kita nggak bisa menghentikan itu, dan kita nggak bisa membuat itu, melambatkan itu. Maksudnya krisis itu akan selalu terjadi teman-teman. Di sepanjang hidup kalian, krisis itu pasti kan akan pernah krisis. Ya minimal kalau kalian lahir 98, udah pernah 98. Covid juga krisis. Pasti sepanjang hidup kalian itu kan akan krisis. Karena kenapa? Kenapa krisis itu tidak bisa terhindarkan? Nah, di sini teman-teman. Krisis ekonomi itu tidak bisa terhindarkan karena itu sesuai dengan nature kita sebagai manusia teman-teman. Kita kadang-kadang ada siklus mania, kita nge-hype banget, naik tinggi, begitu udah terlalu tinggi, harga suatu nilai aset investasi, terlalu tinggi nih, gue jual. Begitu jual semua drop, pada drop semua, crash di sini, pada rugi banda misalnya. Perusahaan yang investasi sana duitnya hilang semua. Maka ada hilang, dia harus efisiensi, dipecat semua orang-orang. Nah itu, ekonomi itu kayak begitu, dia tidak akan pernah bisa dihentikan krisis itu teman-teman. Makanya di Al-Quran kan juga ada kan yang surat Yunus ya kalau tidak salah, Yusuf, yang 7 tahun panen dan 7 tahun paceklik, itu maksudnya itu, 7 tahun akan ekonomi naik, orang euforia, mania, begitu turun, drop, 7 tahun paceklik. Dan di surat Yusuf itu kan ada kalimat lanjutannya juga yang penting juga orang suka lupa ya. Karena itu kan harus persiapkan di cadangan kalian gitu. Maksudnya itu, karena krisis itu akan selalu ada, dan itu bisa di capital market, dimulai di capital market, karena tadi harga naik, drop, pada rugi semua, perusahaan rugi, PHK, dan kenapa itu nggak bisa dihindari gitu, karena itu sesuai dengan nature manusia yang greed teman-teman. Nanti akan bisa pelajari ini, bisa siklusnya tuh udah dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi Yusuf bisa dibilang, sampai sekarang. Dan kita akan nggak pernah bisa lari dari itu. Makanya aku sangat, ya teman-teman juga harus punya cadangan kasih apa, cadangan tabungan yang sangat baik ya teman-teman, yang dibanyakin ya teman-teman, karena krisis kita nggak pernah tahu krisis apa yang terjadi, dan kalau krisis kesulitan bahaya juga. Nah ini kurang lebih soal apa namanya, tadi aku bilang di awal, kayak Dalio pernah bilang bahwa ekonomi kita tuh dibangun dari sistem kredit, makanya sangat-sangat rapuh. Bahkan menurut bukunya Ray Dalio, di videonya Ray Dalio, di video ini ya, kalian nonton aja, How the Economic Machine Works, uang yang beredar tuh 94% itu dalam bentuk kredit, sedangkan yang cash itu, yang pada bentuk uang itu cuma 6% ya. Ini value investing tadi, soal intinya beli pada harga murah, jual ketika mahal. Nah, aku akan bahas bagaimana cara pasar modal itu bekerja. Aku minta waktu sampai 45 ya teman-teman, tambahin kalau ada mau tanya, silahkan aja. Energiku banyak udah tidur siang tadi. Ini adalah gimana, inti dari pasar modal itu apa sih? Inti dari pasar modal itu adalah pasar modal ya, orang pengen nyari uang, pengen nyari modal gitu. Nah, ketika perusahaan itu butuh uang buat ekspansi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman, itu yang disebut fundraising. Bisa dia, tadi kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, kalau yang dia ngutang, maka yang berubah itu liabilitasnya. Tapi kalau dia kerjasama atau pakai duit sendiri, itu yang berubah ekuitasnya. Tapi kalau nyari uang kan nggak pakai duit sendiri, pakai duit orang kan. Atau ntar model hybrid. Nah itu gimana sih maksudnya hybrid antara utang dan apa namanya, liabilitas dan ekuitas. Jadi kalau perusahaan itu butuh duit, dia bisa satu ngutang di bank, ya basic lah ya. Atau dia nerbitin obligasi, dia nerbitin surat utang, dia bilang gue jual ke sini bunganya 5%, ntar kalau lu minjem ke gue setahun gue kasih 5%, kalau naruh 100 gue balikin 105 gitu. Itu makanya kalau di accountingnya yang berubah di liabilitasnya. Atau yang kedua, kamu kerjasama. Tadi kan aku bilang tukang bakso mau ngutang atau mau kerjasama gitu ya. Kalau kamu bilang gini, gue butuh uang sekian, gue mau ekspansi bakso gue jual deh sahamnya 20% gitu. Keuntungan gue ntar kalau lu untung 20%-nya buat lu, apa 20%-nya buat lu. Ya udah ntar berarti dia ngejual sahamnya 20% ke orang itu. Setiap keuntungannya, untung 100 dibagi, kita cuma boleh ngambil 80, 20-nya buat orang apa namanya, investor kita gitu. Nah, bisa dibilang gitu kalau bicara yang kita keluarkan saham lah. Jual saham kita gitu, kita tawarkan ke publik. Nah kalau kita tawarkan ke publik namanya IPO. Ya kenapa IPO itu penting? Karena kalau kalian tukang bakso cuma butuh 10 juta 20 juta, mungkin kan bisa ngetok-ngetok ke rumah orang gitu. Tapi kalau kalian butuh misalnya industri petrokimia gitu, butuh 10 triliun. Nah itu spoiler juga tuh, industri petrokimia saham apa. Pertanyaanku, gimana cara dapat 10 triliun? Kamu harus ngetok berapa rumah buat dapat 10 triliun? Nggak bisa kan? Makanya kan harus menawarkan itu ke publik, pakai mekanisme IPO atau penawaran umum. Tapi bisa juga kan jualnya ke orang-orang tertentu gitu, kayak dia mau beli saham gua nggak, itu namanya private placement. Nah, ini kerjaan Warren Buffett di Berkshire Hathaway itu, ini dia beli saham pakai private placement, jadi ntar dia nggak ditawarin ke publik biasanya. Pas Sandiaga Uno juga begitu, perusahaannya dia Saratoga ya. Saratoga itu sama Pak Edwin Suryajaya berdua, itu dia invest di perusahaan yang biasanya masih tertutup, dia kelola tadi kayak Merdeka Copper and Gold. Terus tadi dia ketika udah prospek di IPO kan, harga sahamnya naik, dia beli harganya 2, begitu dijual harganya 200, dia naik 100 kali lipat.
kekayaan dia. Itu private placement. Nah, bisa juga right issue. Kalian menawarkan kembali gini, saham kalian 100 senilai 100. Kan bisa bilang, woi gue butuh uang tambahan 20 senilai 20 saham juga. Maka jumlah sahamnya naik jadi 20. Karena kamu butuh 20 duit juga, maka naiknya juga jadi 20. Nah, kamu tawarkan itu ke pemilik yang lama ini. Lu mau ngikut gue beli baru nggak? Kalau lu mau ngikut, ya ikut. Tapi kalau nggak, ntar saham lu terdilusi, menurun. Karena kan jumlah sahamnya tadinya kalau kamu punya 10 di sini, maka kamu punya 10%. Tapi ketika kamu udah ke sini 120, berarti kan 10 per 120. Kalau kamu mau ngikutin tetap 10%, ya kamu harus tambah lagi juga. Itu yang disebut tambah 20% lagi dari 10. Berarti ya kamu beli tambah 2 misalnya gitu. Jadi kalau anak-anak saham nyebutnya right issue itu tebus ya. Biasa kalau saham, itu salah satu clue lagi tuh. Bandarmologi itu ada namanya corporate action, karena harus perhatikan banget nih right issue-nya, salah satu bentuk corporate action. Makanya tambahan teman-temannya ilmu tambahan dari bandarmologi ya, bisa dibilang. Karena harus kalau mau tahu saham yang bigger yang nyampe 100% naik, kan harus ngupdate isu soal right issue. Dan yang kedua kan harus tahu ada namanya backdoor listing, teman-teman. Backdoor listing itu artinya ada orang yang membeli perusahaan yang udah di IPO kan. Ya, aku kasih contoh aja ya yang mungkin teman-teman pada tahu ya. Contoh backdoor listing itu jangan sebutin, ntar teman-teman malah masuk ke sana ya. Nah, itu cara dapat kekayaan di sana gitu. Ya, tapi teman-teman baca siapa saham-saham yang backdoor listing. Misalnya dia udah IPO tahun 2005 gitu. Terus ada konglomerat mau beli saham itu di tahun 2015, udah 10 tahun yang lalu, dia masuk IPO. Ya udah, begitu konglomerat masuk, biasa harga sahamnya naik tuh. Makanya harus masuk dapat gosip sebelum konglomerat itu beli misalnya. Cuma hati-hati itu ada tindak pidananya teman-teman, namanya insider trading ya. Itu dilarang itu di Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang P2SK ya. Meskipun itu pasal yang sudah dibuktikan ya. Itu kan sebenarnya gimana cara tahu kita punya informasi yang dalam. Nah, terus model IPO itu gimana sih intinya? Ketika IPO kalian tawarkan ke masyarakat, woi gue butuh duit, yang misalnya Bukalapak, gue butuh duit 22 triliun. Lo mau nggak beli saham gue sekian, harganya sekian. Nah, itu dibantu sama sekuritas sebagai underwriter. Jadi sekuritas itu ada dua, kerjanya tanda kutip ada dua ya teman-teman. Sebagai underwriter dan sebagai broker. Kalau underwriter itu bahasa Indonesianya penjamin emisi efek PEE. Dia itu ngebantu perusahaan buat IPO. Nah, kalau di Amerika investment banking itu ini kerjanya, underwriter ini. Tadi dia ngebantu IPO, book building segala macam. Akhirnya karena di hari pertama beli saham beli saham IPO di hari pertama. Nanti besoknya bisa dijual di pasar sekunder. Nah, kalau di pasar sekunder itu kan belinya lewat sekuritas selaku broker. Dia kan belinya selaku broker. Nah, kalau kalian tahu, kita sempat nge-tweet, ya aku buka aja lah ya, kungfu-kungfunya gimana ya. Karena kan datang ke sini 300 orang akan tahu kungfu-kungfu baru. Kalau broker underwriter itu PE ya, penjamin emisi efek. Kalau broker itu PPE, perantara perdagangan efek. Nah, aku kan kita sempat tweet gini kan, tweet pick me yang mau jadi pacar saya kasih tahu cara dapat duit 2 juta per bulan. Nah, caranya itu adalah kalian ikut IPO, teman-teman. Itu aja udah. Kalian ikut IPO di saham-saham yang terkenal. Misalkan beli IPO harganya, nah kalau saham terkenal itu entar ada namanya oversubscribe, teman-teman. Oh, aku nyebut oversubscribe. Jadi bisa saham yang tersedia cuma 100, tapi yang pengen sampai 5.000, maka oversubscribe 50 kali. Artinya entar yang pengen orang ini akhirnya harus dibagi-bagi, teman-teman. Ketika dibagi-bagi, biasanya kan cuma dapat barang sedikit ya, cuma satu. Kan naruh duit 100 juta cuma dapat satu lembar saham gitu. Ya lumayan lah, gopay 500.000 misalnya, satu lembar saham. Sehari biasanya bisa naik berapa persen, bisa 3 hari jual udah 300%, berarti naik ke 2.000. Itu kan jual aja misalnya 1.500 kan dapat 1,5 juta, udah bayar kos-kosan selesai. Nah, kalau kalian endurance lebih tinggi, kan tahan lagi tuh ya. Kayak kalau kalian ngikutin saham-saham di bulan Januari itu ada 2 saham yang naik, itu udah berapa persen naik ke 700% kali, masuk di harga 400, naik ke berapa terus, kalau kali 7 berarti berapa tuh, 2.800. Berarti kan kalau 2.800 kurang 400 kan dapat 2,4, udah bayar kos-kosan udah cukup kan, bahkan bayar apartemen yang murah aja udah dapat itu. Jadi sebenarnya kungfunya sederhana aja, udah kan ikut IPO, tapi kan harus paham perusahaannya. Nah, itu dia sayangnya tiap IPO nggak tiap bulan. Nah, kalau aku baca Bursa Efek tuh mau tahun ini ada 66 perusahaan ya kalau nggak salah, tapi apa namanya kita nggak tahu. Kalau kalau 66 dibagi 12 kan 5 per bulan ya. Tapi nggak tahu ada kebijakan apa kok jadi nggak, bulan ini belum ada yang IPO. Tapi ya tadi aku bilang unlimited money glitch itu adalah ikuti IPO. Tapi kan harus tahu kapan keluar ya. Kalau udah drop takutnya kan rugi. Tapi kan kalau kalian belinya 500 kemudian naik ke 2.000 terus turun ke 1.900 kan, itu kan nggak rugi karena kan belinya tetap segini. Itu masih 3 kali lipat juga, dapat 1,5 juta udah jadi kos-kosan premium di Jogja gitu. Jadi ya itu sebenarnya fungsi intinya itu aja ya. Terus saya pick me-nya ya udah, kalau ya bedanya kalau jadi pacarku ya
setiap bulan aku kasih tahu yang bagus yang mana gitu, itu aja sebenarnya. Tapi itu pun nggak usah dipasarku sebenarnya. Itu tweet-tweet piknik nggak jelas aja lah. Hampir 50.000 aja lah, aku delete tweetnya langsung di DM nggak enak aku jadi. Soalnya teman-teman, nah, intinya itu aja ikut IPO aja lah. Nah, yang ketiga itu adalah hybrid. Ini adalah namanya convertible bonds. Convertible bonds itu perusahaan nerbitin utang ketika jatuh tempo bisa dibayar duitnya kalau nilainya masih bagus, atau kalau bisa juga diganti ke saham. Jadi awalnya kalau misalnya harga utangnya apa obligasinya menurun, ya kan transfer jadi saham aja. Itu disebut convertible bonds. Nah, itu yang dipakai sama MicroStrategy. Jadi MicroStrategy itu perusahaan software yang punya banyak exposure Bitcoin, dia tuh nerbitin ini convertible bonds. Misalnya dia 5 tahun, bunganya 10%. Dia harus memastikan Bitcoin dalam 5 tahun naik 10%. Sebelum 5 tahun gue kasih apa namanya, gue balikin 5% naik 10% lah gitu. Itu pakai caranya dia tuh. Makanya dia bisa unlimited Bitcoin karena begitu. Dia pakai convertible bonds. Atau kedua, dia nerbitin sahamnya dia tuh. Seperti right issue. Kalau right issue itu diterbitin kepada yang udah punya ya. Kalau stok Indonesia itu ke publik. Jadi kayak IPO kedua lah. Jadi dia ngelepasin sahamnya, dapat duit, dia beli buat Bitcoin. Itu caranya kungfu-kungfunya MicroStrategy ya teman-teman. Si apa namanya, siapa CEO-nya tuh, Michael Saylor ya. Timothy Ronald sering bahas ini lah. Nah, ini yang disebut Timothy Ronald itu sebenarnya kenapa Bitcoin itu lebih fair daripada saham, karena saham itu bisa diterbitin lagi gitu sama kayak nyetak uang sebenarnya. Pakai right issue, pakai stock issuance, sedangkan Bitcoin itu jumlahnya cuma 21 juta sampai dia habis, sampai 21 juta, sekarang yang udah ditambang 19 juta. Kalau aku hitung-hitung di AI, Bitcoin terakhir ditambang itu akan di tahun 2140, atau berarti 100 tahun lagi lah, 115 tahun lagi lah. Which is kita udah mati pastinya kan. Karena ntar Bitcoin ya, ntar gimana cara mining Bitcoin itu kan pelajari sendiri ya. Aku lebih gitu nih soal bagaimana cara dapatkan uang, ya ikutilah IPO, kungfu-kungfunya begitu lah. Ya memang nggak bisa dapat gede ya, karena kalau barangnya laku kan cuma dapat satu gitu. Tapi makanya aku nggak bilang, lu kalau jadi pacar gue dapat 10 juta, enggak, karena aku juga tahu barangnya cuma satu palingan. Ya karena itu, barangnya cuma terbatas loh. Nah, tadi aku udah bahas ini ya, intinya kalau bandarmologi, tadi aku udah technical fundamental bandarmologi, intinya ikutilah apa yang diinginin sama owner. Owner itu adalah bandar itu sendiri. Biasanya owner ngejar biar masuk indeks MSCI dan FTSE ya. Biasanya tuh buat masuk MSCI ada yang bilang sekitar 25.000 harga sahamnya. Artinya kalau kamu ikut IPO di harga GoPay terus naik ke 25.000, kali berapa tuh? Tapi maksudnya ya ini kan cuma dapat satu lotnya ini masalahnya. Tapi kalau kan dapatnya 10 lot kan 10 kali ini kan lumayan tuh berapa duitnya. Ya, tapi itu masih saham-saham paten tuh cuma satu lot masalah itu. Jadi ya karena harus beli lagi ntar di usia pas harganya udah berapa, ada orang yang mau lepas bahkan masuk lagi. Ini barangnya dikit biasanya, maka dapetnya susah. Biasanya buat masuk FTSE sekitar segini. Nah kan sekarang kalau mau tahu saham mana yang lagi di push buat masuk. Ini kalau anak-anak market tahu lah siapa yang lagi di push buat masuk. Papa sedang nge-push ke biar masuk ke MSCI gitu. Siapakah Papa? Nah itu siapa kan pelajari, terjun ke market lah biar tahu Papa itu siapa. Kalau Papa sekarang harga sahamnya goceng, dia masih nge-push sampai 25.000, itu masih 5 kali naik kan. Nah itu siapakah Papa itu? Silahkan dicari. Ya itu dia tergantung sopir, pas sopir.